warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, Bapak Haji Nur Malik. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Ilyas, Bapak Haji Sujono, beserta segenap pengurus, Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Sriono, Ketua Kafilah, petugas ploter, Ibu Bapak Majelis Taklim Al-Ilyas yang berbahagia. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Baik yang telah mempertemukan kita secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dalam acara silaturahim dan halal bihalal Majelis Taklim Al-Ilyas Haji 2011 hari ini Senin 7 Juni 2021. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak Majelis Taklim Al-Ilyas rahimakumullah. Selanjutnya berikut ini akan saya bacakan susunan acara yang telah kami persiapkan sebagai berikut. Acara akan dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Majelis Taklim Al-Ilyas. Acara berikutnya adalah sambutan petugas kloter yang akan dirangkai dengan sambutan Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Sebagai acara puncak, kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa oleh Bapak Kiai Haji Sriono. Acara dilanjutkan dengan lain-lain dan diakhiri dengan penutup. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, marilah kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Hujarat, ayat 6 sampai dengan 13 oleh Bapak Haji Nurbini. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama membaca Al-Qur'an. Surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tushibu qauman bijahalatin fatushbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum
wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah hatta tafi'a ila amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ithmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah.
Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya kita akan ikuti sambutan Ketua Majelis Taklim Al-Ilyas yang terhormat Bapak Haji Sujono. Disilahkan. Tadi Pak Sujono izin ya? Pengurus Al-Ilyas siapa Pak Sriono? Nur Kholis, sekretarisnya Pak Nur Kholis tuh. Sekretarisnya Mas Nur Kholis, nggak gabung ya? Ya, terus kemudian ada banyak ya, termasuk Bu Ari. Bu Ari termasuk ya, Bu Ari. Pak Muhammad Amin? Pak Muhammad Amin kayaknya enggak. Ya, ada, tetapi bukan. Enggak hafal ya. Jadi Bu Ari saja. Bu Ari. Bu Ari Primayanti. Monggo Ibu Ari berkenan untuk mewakili Majelis Taklim Al-Ilyas. Monggo Ibu.
Bu Ari, oh baru di belakang mungkin. Oke, langsung dilewati dulu mapon. Lewati dulu. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita akan langsung ikuti sambutan dari petugas kloter. Kami persilahkan Bapak Haji Heri Agus Irianto. Ini tadi Pak Heri ternyata lagi sibuk di rumah sakit Tugu. Karena ini benar-benar lagi kredit. Langsung dilanjut ke Langsung. sambutan berikutnya. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya kita akan ikuti sambutan Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBIHU. Kami persilahkan dengan hormat Bapak Haji Nur Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa'ta sadaqa wa'ta wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wal-wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Pada Ustaz Nurbini yang saya hormati selaku ex kafilah ya di 2011. Kemudian yang saya hormati juga Ustadz Danusiri, alhamdulillah ini hadir juga. Kemudian Ustadz Siono yang saya hormati juga, segenap Majelis Taklim Al-Ilyas yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan walaupun tidak langsung berkumpul satu tempat, tetapi dengan Zoom ini mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pengurus KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Ahmadiyah Kota Semarang, saya mewakilinya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf segala kesalahan, kekurangannya kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita kembali kepada fitrah dan kemudian kita menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada kemarin. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan apresiasi kepada Bapak Ustaz Nurbini yang senantiasa berusaha untuk membina jamaahnya, walaupun kondisi COVID pun berusaha bagaimana majelis taklim tetap jalan. Nah, ini alhamdulillah kemarin yang 2015 juga dari Ustaz Nurbini alhamdulillah jalan dengan baik. Ini yang 2011 alhamdulillah juga ada kegiatannya lagi. Mudah-mudahan nanti diikuti oleh majelis taklim yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami mohon doa dari Bapak Ibu semuanya yang perlu kami sampaikan, bahwasanya kita ketahui bersama jamaah haji kita yang dari KBIHU Muhammadiyah yang saat ini semuanya jamaah di Indonesia tidak bisa berangkat lagi 2 tahun ini,
mohon doanya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan jamaah kita dari KBHU Muhammadiyah senantiasa diberikan oleh Allah kesabaran, kemudian diberikan oleh Allah juga kesehatan dan panjang umur. Mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan pertemuan Majelis Taklim Al-Ilyas ini, ukhuwah di antara kita senantiasa terwujud dan semakin erat ukhuwahnya, dan mudah-mudahan dengan ukhuwah yang semakin kuat, Allah senantiasa memberikan barokahnya kepada kita semuanya. Bapak yang saya hormati, demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi mewakili dari pengurus, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin yang malam hari ini juga tidak bisa untuk ikut semuanya. Termasuk Bu Mardiah, tadi sudah saya japri juga Pak Stanurbini, tapi kelihatannya juga belum masuk ini ya. Yeah. Mudah-mudahan mohon maaf ini. Dan dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Nur Malik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa, disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Sriono. Disilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah haji Al-Ilyas tahun 2011, dengan Al-Ilyas itu kita mengingatkan hotel kita waktu di Mekah, di Madinah. Di Madinah itu Al-Ilyas. Alhamdulillah, saya punya kenangan di Al-Ilyas itu setelah haji, kami menempati Al-Ilyas dengan Mbak Iit. Dulu pernah Mbak Iit di rombongan saya, umroh. Kemudian tahun 2013 juga pernah di situ. Jadi 2 kali 3 kali. Ini ada kenangan tersendiri gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kondisi saya kurang fit ya, dan nanti saya seperti saya sampaikan, mungkin saya paling banter 15 menit. Kemudian saya mohon dengan hormat guru saya, Kiai saya, Kiai Haji Danusiri, nanti untuk melanjutkan dan untuk memberikan doa itu yang lebih afdol adalah Kiai ya, Kiai Danusiri ya. Nanti mohon dengan hormat Yai ya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyapa, ini ada Bu Tuni itu rombongannya Haji Danusiri. Rombongan berapa dulu, Bu? Rombongan 2 ya, Bu? Saya Mas Nur kelihatannya. Oh, Mas Nur. Rombongan Pak Nur bukan Pak Yai Danusiri toh? Betul. Oh, gitu nggih. Pak Mahasen Pak Nur nggih. Kemudian kalau ini Bu Suparman Syukur ya, Bu Suparman itu Bu Nurul Fadilah. Siap nih Bu Parman, Bu Nurul, alhamdulillah. Bu Sri Suciati ini beliau wakil rektor UGRIS, rektor PR2 ya Bu ya? PR2 ya? Bapak. Satu, nggih. Alhamdulillah dari UGRIS banyak yang ikut di KPI kita. Pak Ketua KPH, ya Pak Haji Nur Malik. Kemudian juga ada tadi Bu Meli, ya Bu Meliana Sarnisa itu bapaknya, ya Bu ya. Beliau hafal, ya karena bapak-bapaknya saya hafal ya. Dia belum saya sapa itu Pak Haji Nurbini Ahmad Tayubi. Ini apa juga. Kalau Pak Yai Danusiri Amiruddin. Ya, kalau Pak Nur Malik Saifuddin, lupa bapaknya. Ada Pak Muhammad Amin. Pak Muhammad Amin ini kalau nggak salah 2 kali ya Pak Haji ya. Muhammad Amin. Ada Bu Dwi Arastuti. Ada Pak Suko ya. Satu. Ya, satu. Terus ada Pak Agus Pranoto bergabung. Ya. Pak Maskur.
Mas Kul juga ya, ada Bu Ari, ya, ini Bu Ari, ini Bendahara Ilyas, ya. Ada Bu Yuni dan yang lain, nggak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini yang gabung lebih dari 10, nah, itu ya, lebih dari 16. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit akan menyampaikan kultum berkaitan dengan pasca Ramadan ini. Ramadan yang begitu indah telah berlalu, ya lebih kurang sudah 23 hari inilah, 21 hari meninggalkan kita. Tentunya ada pesan dan kesan yang harus kita rawat. Ketika kita selama 1 bulan itu berkecimpung, bermesraan dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan mendidik kita untuk bisa berbagi terhadap sesama. Ada pesan sosial, ada pesan moral, dan pesan jihad. Ini yang harus kita lestarikan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa Allah itu mengilhamkan sifat karena diri ada di Ramadan mengajarkan kita, Ramadan memberikan gembelengan terhadap diri kita agar menjadi insan yang muttaqin. Maka tentunya kita harus bisa ya, meminimalisir sifat fujur itu. Ya. Maka dalam diri manusia yang ada sifat fujur oleh Imam Al-Ghazali itu dibagi 3 sifat. Sifat fujur, yang satu sifat takwa. Sifat fujur yang pertama ialah sifat bahimah, yaitu sifat kebinatangan. Ya. Sifat kebinatangan itu bahwa manusia senantiasa itu sifatnya itu tidak puas. Sehingga hawa nafsu yang dimunculkan dalam rangka meraih sesuatu yang diinginkan itu dengan cara yang tidak malu-malu. Karena sifat binatang itu adalah tidak mempunyai rasa malu. Ya. Itu sifat binatang. Oleh karena itu, sifat binatang yang ada dalam diri manusia setelah Ramadan ini harus kita kikis agar sifat kebinatangan itu menjadi minimalisir, ya, seminim mungkin. Karena apabila sifat kebinatangan itu dominan terhadap perilaku manusia, maka manusia itu akan menjadi makhluk yang hina. Ya. Maka kalau ada orang yang melakukan tindakan yang menyalahi ketentuan Allah, dikatakan kok tidak mempunyai malu seperti binatang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sifat sabu'iyah. Setelah sifat bahimah, sifat kebinatangan yang tidak punya rasa malu tadi, yang kedua lebih sifatnya lebih mengerikan lagi, yaitu buas. Di mana yang berkuasa itu dia yang menang. Yang lemah dia selalu ditindas, walaupun yang lemah ini adalah benar. Maka kalau sifat sabu'iyah ini ada dalam diri manusia, maka dia akan berbuat sewenang-wenang. Ya. Hukum-hukum itu akan dilanggar dengan seenaknya sendiri. Yang kuat yang menang, yang lemah dia yang kalah, walaupun dia yang benar. Ini sifat yang kedua yang ada dalam diri manusia yang harus kita hilangkan. Kemudian sifat yang ketiga lebih mengerikan lagi, yaitu sifat syaitoniyah. Sifat syaitoniyah itu bukan hanya sifat rakus tanpa malu, buas dengan berbagai macam kekejamannya, tetapi sifat syaitoniyah ini menghalalkan segala cara tanpa pandang bulu. Sifat yang ketiga ini, sifat bahimah, sabu'iyah, dan syaitoniyah ini harus kita kikis selama kita melaksanakan ibadah Ramadan. Maka Allah memberikan sifat yang keempat yang insya Allah kalau kita sifat ini kita pegang teguh, ketiga sifat itu akan terkikis,
paling tidak memang tidak bisa hilang, tetapi sifat itu akan menjadi sifat yang lemah dalam diri kita. Apakah sifat yang keempat ini? Adalah sifat rububiyah. Sifat rububiyah yaitu tanda-tandanya selalu diri kita ini disinari oleh nur ilahi, ya. Disinari oleh sifat-sifat asmaul husna, ya, rububiyah, nilai-nilai dan nur ilahiyah. Orang yang mempunyai sifat rububiyah ini, tingkah lakunya, perilakunya akan senantiasa disetir oleh nilai-nilai ilahiyah. Maka kalau berbuat akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, kemudian dia akan merasa takut kepada Allah sehingga ada kontrol, ada rem untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar Allah Subhanahu wa taala, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya tiga sifat tadi, sifat bahimah, sabuiyah, dan syaitoniyah. Ini pesan yang pertama, pesan moral terhadap diri kita, ya. Karena sudah 30 jam 8:33, waktu saya tinggal 2 menit, ya. Gitu. Jadi tiga sifat yang pertama yang harus kita pegang adalah pesan yang pertama adalah pesan moral, yaitu pesan rububiyah yang harus kita pertahankan untuk mengalahkan tiga sifat sabuiyah, kemudian syaitoniyah, dan sifat bahimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah juga memberikan kepada kita pesan yang indah selama Ramadan dan harus kita lestarikan adalah pesan sosial. Di dalam bulan Ramadan, alhamdulillah kita berinfak luar biasa. Sejak awal Ramadan sampai detik-detik akhir Ramadan itu sangat indah sekali, yaitu mengeluarkan zakat fitrah, infak sedekah, dan yang lainnya luar biasa. Sepertinya infak kita itu disokkan dalam bulan Ramadan tanpa mikir panjang. Pokoknya kalau ada terkeliran bantuan langsung kita mengeluarkan itu, baik itu buka bersama dan yang lainnya, pokoknya luar biasa. Ini pesan sosial. Pesan sosial ini harus kita langgengkan setelah Ramadan selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya, ya, malaikat itu akan mendoakan orang Bapak, yang saya ada tutupnya mesti. biasa bersedekah di pagi hari. Maka malaikat akan mendoakan, ya Allah, tambahkanlah, berkailah rezeki orang yang bersedekah ini. Tapi apabila di pagi hari tidak bersedekah, malaikat juga mendoakan agar rezekinya tidak berkah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, kita lestarikan sifat sosial ini setiap hari. Mari hendaknya kita bersedekah. Paling tidak, misalnya kita ke masjid, 5.000 kita masukkan ke kotak amal di masjid. Ya, kita niati lillahi ta'ala dan kita barengi dengan doa. Ya, doa terserah. Ya, berdoa untuk mudah-mudahan, ya Allah, kami mohon kepada Engkau jadikan anak-anak kami anak soleh dan solehah, misalnya, yang sukses dan mulia. Bapakku, ibuku yang sudah meninggal, ampuni dosa-dosanya, rahmati dia, boleh seperti itu. Jadi sifat sosial ini selain kita memberikan sedekah kepada yang mungkin masjid dan yang lainnya, atau juga kepada tetangga kita yang kurang kurang beruntung rezekinya. Dan juga mungkin kita melalui media sosial ini, ya ini juga namanya sifat sosial. Ya. Dengan adanya pengajian virtual termasuk itu, kita bisa menyapa. Ya. Tadi menyapa Pak Danu walaupun sering ketemu, ya ada Pak Male, ada Bu Buni, ada Pak Amin, dan yang lainnya. Luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Haji Nurbini Amata Yugi yang masih ada nih ya, 2 kali sudah melaksanakan virtual. Mungkin yang tahun 2007 Pak kita adakan ya, atau mungkin yang 2005, karena kami bersama Pak Nurbini itu tahun 2007, 2011, dan 2015. Insya Allah nanti akan kami susul yang 2019, kami sudah berbincang dengan Pak pengurus Masjid Talim Al-Kiswah 2019, insya Allah diadakan, kalau memungkinkan gitu ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, pesan Ramadan yang harus kita lestarikan adalah pesan jihad.
jihad itu bukan artinya berperang saja, tetapi jihad adalah bersungguh-sungguh berjuang dalam menegakkan kalimat Allah. Dan yang paling berat adalah berjuang melawan hawa nafsu. Nah, mohon maaf, ini mungkin kita introspeksi diri. Pagi hari, dini hari jam 3, ketika kita bulan Ramadan sudah bangun. Apakah di bulan luar Ramadan ini kita jam 3 sudah bangun? Nah, walaupun ya mungkin tidak seperti semangat seperti bulan Ramadan. Nah, ini maka harus kita berjuang untuk melawan hawa nafsu kita ini supaya kita tidak malas salat malam. Kemudian yang kedua, tadarus Quran. Ketika kemarin kita bisa khatam 2 kali, 3 kali, ini setelah Ramadan 1 bulan ini kita sudah khatam atau belum gitu ya. Walaupun alhamdulillah Ustaz Nurbini menggiring Bapak Ibu alumni 2011, 2015 ya, 2007 diajak untuk tahsin luar biasa. Ini termasuk dampak positif ya, pesan jihad yang diteruskan luar biasa. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Bapak Ibu, itu yang ketiga, pesan jihad yaitu sungguh-sungguh dalam rangka mengamalkan syariat agama Allah SWT. Insya Allah ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, saya kira demikian. Mohon maaf, ternyata lebih dari 15 menit. Saya tidak panjang lebar. Dan mohon maaf, nanti doa kami mohon guru kami, kiai kami, yaitu Kiai Haji Danusiri Amiruddin untuk bisa memimpin doa. Saya kira demikian. Mohon maaf, saya kembalikan kepada Bu Hajah Suciati, Bu Suci, dan kepada forum. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Kiai Haji Danusiri untuk memimpin doa. Silakan Bapak. Tambahi dulu, Tat. Pak Ustadz Danu. Mic-nya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya mohon maaf, saya lihat dari rombongan saya itu tidak satupun yang kelihatan. Jadi nah, sudah di-share belum di rombongannya? Sudah di-share berulang kali. Saya berulang kali. Ada satu, Pak. Nggak ada yang iya ada Pak Suko ini ya. Oh iya. Alhamdulillah. Ada Pak Sukoyo ini, ada satu ya. Alhamdulillah. Nah. Yang lainnya entah ini kan gitu ya. Tahu. Jadi tidak mengurangi semangat kita ya Pak Koyo ya. Betul. Ya. Saya sesuai dengan ngendikannya Pak Kiai Nurbini, saya nambah sedikit. Bahwa di dalam sebelumnya mohon yang pengen direkam kameranya di on-kan. Ya, saya ulangi bahwa di dalam kegiatan Ramadan umumnya umat Islam itu melipat gandakan kegiatan ibadah. Termasuk memperbanyak memohon ampunan kepada Allah. Apakah menggunakan kata-kata astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau menggunakan lafal Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Jadi permohonan minta maaf minimal menggunakan dua lafal itu. Di samping berbagai macam ibadah ya, ada tahajud, ada tarawih, membaca Al-Qur'an, bersedekah, ya berzikir.
itu menjadi pukulan telak oleh iblis. Jadi ketika melihat anak cucu Adam ibadah demikian giat, memohon ampunan kepada Allah demikian banyak, itu iblis mati kutu. Merasa kalah tidak berdaya. Nah, karena itu pada saat umat Islam banyak yang terlena, yaitu pada tanggal 1 Syawal, itu terlenanya merasa bebas dari puasa Ramadan, ya. Akhirnya suasana hati pun juga terlena. Nah, pada saat itulah, jadi tanggal 1 Syawal itu, iblis itu melakukan konferensi tingkat internasional di dunia iblis sana. Iya, kalau bahasa kita mungkin webinar, yang anggota-anggotanya jauh lebih banyak daripada anggota manusia. Nah, kita ini satu kloter itu 500 ya. Ketika ada halal bihalal yang sudah lama demikian ini hanya berapa, 16 ya. 16 itu saja, yang satu Pak Nur Malik, itu kan Pak Nur Malik kan sudah bukan tahun 11 kan gitu ya. Jadi hanya 15. Tapi kalau sidang iblis itu luar biasa. Jadi begini, ola iblisu li auliyaihi. Berkatalah iblis kepada para wali-walinya. Aulia jamak dari kata waliyun. Nah, makna praktis li auliyaihi pada para menteri-menterinya. Jadi iblis itu presiden, ya. Presiden di dunia iblis sana, lalu punya banyak menteri. Jadi rapat ya, menteri dalam semua urusan. Nah, ketika sudah kumpul para menterinya iblis tadi, lalu iblis berkata kepada para menteri, min ayyi syai'in ta'tuna bani adama. Kamu ini menggoda anak Adam itu melalui arah mana saja. Gitu. Karena merasa gagal semua. Min ayyi syai'in. Dari arah mana saja kamu ini menghadapi anak Adam ini. Ya. Faqalu, maka para menteri itu serempak menjawab. Min kulli syai'in. Loh, padahal sudah kami datangi, sudah kami goda dari semua arah. Ya, arah belakang, depan, bawah, atas, samping kanan, samping kiri. Apalagi kalau di dalam doa habis tarweh, itu ada yang berdoa begini. Allahumma ja'alni nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min yamini nura wa min yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura waj'alni nura. Ada yang doa begitu. Ya Allah, jadikanlah aku bercahaya. Depanku bercahaya, belakangku bercahaya, kananku bercahaya, samping kiri bercahaya, di atasku bercahaya, di bawahku bercahaya, dalam hatiku bercahaya, penglihatanku bercahaya, pendengaranku bercahaya, perkataanku bercahaya. Jadikanlah aku bercahaya. Itu tuntunan Nabi, ya. Jadi ketika salah satu sujud lama itu Nabi membaca ini doa tentang supaya kita ini dijadikan bercahaya. Atau kadang-kadang doa itu dibaca sesudah sholat witir. Jadi setelah subuhun kudusu rabbuna wa rabbul malaikati waruh, itu doanya Allahumma ja'alni nura dan seterusnya itu. Nah, ketika melihat anak Adam beribadah dengan cara yang demikian itu, sudah didatangi dari berbagai arah, dari kecenderungan, dari urusan apapun. Tapi ternyata tidak bisa. Lalu iblis bertanya lebih lanjut.
Fahal ta'tunahu min qibali istighfari. Kamu mendatangi anak Adam itu dari arah mana ketika mereka itu beristighfar? Nah, kan gitu. Ternyata yang paling berat di situ itu. Qalu, maka para menteri iblis tadi menjawab, hayhata laka syai'un qurina bitauhid. Oh, kalau sedang istighfar itu tidak mungkin dapat didekati. Karena pada posisi istighfar itu adalah sejajar dengan tauhid. Nah, jadi begini Bapak Ibu, Ibu Haja, Bapak Haji, kalau kita itu sedang beristighfar kepada Allah itu setan betul-betul tidak berdaya untuk menjerumuskan kita. Tapi kalau kita sedang sholat, wah kita dikeroyok oleh setan. Tapi juga nggak apa-apa ketika dikeroyok. Karena ketika kita rukuk, itu banyak sekali dosa itu lepas dari diri kita. Ketika kita sujud, itu dosa-dosa itu juga rontok. Jadi meskipun dikeroyok oleh setan, tapi dosa kita juga rontok karena perbuatan sholat itu. Nah, pada saat posisi sholat itu ada permohonan ampunan, umpamanya duduk di antara dua sujud, umpamanya pas ruku, umpamanya pas sujud, itu kan ada doa ampunannya. Itu setan tidak berdaya menggodanya. Karena itu, ya kalau Nabi itu yang sudah dijamin surga yang demikian itu 100 kali minimal, ya itu mohon ampun. Nah, kita harus lebih banyak supaya apa? Kita benar-benar terjauh oleh setan. Nah, ketika para menteri itu menjawab bahwa ketika istighfar itu setan sama sekali tidak berdaya menggoda manusia. Nah, kemudian iblis berkata lagi, la abusanna fihim syai'an. Kalau begitu akan aku enggokkan ke dalam hati mereka tentang sesuatu. La yastaghfirunallaha minhu, sehingga mereka itu lupa tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fabatsa fihimil ahwa, yaitu akan diinjeksikan oleh iblis itu ke dalam hati anak Adam itu, yaitu al-ahwa. Berbagai macam kemauan-kemauan yang menggebu, yang tidak tersangkut dengan istighfar dan amal soleh. Jadi dialihkan perhatiannya agar anak Adam itu lupa untuk beristighfar. Nah, itu kesimpulan rekomendasi dari webinar iblis itu. Abusanna fihim syai'an, akan aku injeksikan ke dalam diri mereka itu dengan sesuatu, la yastaghfirunallah, sehingga mereka itu tidak memohon ampunan kepada Allah. Nah, dari situlah seminar atau webinar dari dunia Presiden Iblis dengan para menterinya. Nah, kan gitu udah ya, bagaimana wong nyatanya di auliyaihi. Nah, sehingga kita keluar dari Ramadan ini jangan sampai terlena. Jangan sampai terlena, diberikan waktu apapun sibuknya. Apalagi pada waktu malam ya, yang lebih banyak waktunya untuk beristighfar. Ya pakai rosario atau tasbih 100 dihitung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terakhir, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru doa yang demikian itu diusahakan setiap malam 100 kali, syukur lebih. Agar apa? Agar kita di dalam bahasa Jawa itu setan ora doyan, demit ya ora nulit. Karena setan sudah mengaku sendiri, hai hata, dzaka syai'un qurina bitauhid. Jadi kalau kita itu sedang beristighfar, setan berbilang, hai hata itu tidak mungkin bisa mendekatinya.
Nah, inilah sangu ya, sangu kerohanian kita untuk Bapak Ibu Haji supaya kita konstan ya, supaya kita tuh konstan. Meskipun ada varian lagi dalam amal soleh, tapi konstan setelah kita keluar dari Ramadan, itu ada konten-konten yang setan itu tidak bisa mendekat kepada kita. Ini mudah-mudahan tambahan saya ada manfaatnya. Mari kita berdoa satu intinya, supaya Allah memberikan ampunan kepada kita. Kedua, supaya Allah memberikan rizki, kesehatan. Ketiga, supaya kita dijauhkan dari pandemi COVID-19 dan semua turunannya, semua mutasinya. Kemudian terakhir supaya kita dijauhkan dari balak secara umum bagi kita bangsa Indonesia dan umat Islam pada umumnya. Demikian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi nashhadu annaka la ilaha illa antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha waliwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والأمراض والسيوف والشدائد المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار Amin. يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Sriono dan Bapak Kiai Haji Danusiri atas tausiah yang penuh manfaat. Ibu dan Bapak, monggo dipun sambi teh dan kopi masing-masing, nanti keburu dingin. Ya, Bu. Monggo dijalke. Ibu Cuma dan Bapak, saya saja ya. Kita sampai pada acara lain-lain dan acara ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Haji Nurbini. Disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara yang lain-lain ini sedianya adalah ya sebagai forum sambung rasa ngudoroso di antara Majelis Taklim Al-Ilyas, utamanya para karom dan para karu. Ini kami berikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu ya, berkaitan dengan ya apa sajalah, terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di Majelis Taklim Al-Ilyas. Nah, tetapi di sini karom yang hadir itu adalah hanya 3. Ya. Karom yang hadir hanya 3. Karom 1 Nurbini, karom 2 Pak Danusiri, ya. Kemudian karom 3 Pak Mahasin, karom 4 Pak Harawi, karom 5 Pak Nur Kholis, karom 6 Pak Muhammad Subadi Meranggen, karom 7 Pak Sriono Daryanto Wiryo, karom 8 Pak Maskur, dan karom 9 Ibu Hajah Mardiah, sekaligus sebagai sekretaris KBIHU Muhammadiyah Kota Semarang. Nah, ini yang hadir hanya Pak Danu, saya, dan Pak Sriono. Sementara untuk karu 1, karu rombongan 1 maksud saya itu Pak Supriyono, ini lagi perjalanan dengan Bu Ari Pramayanti ini. Kemudian regu 2 Pak Purwanto, regu 3 ini sudah mendahului kita Pak Dwi Yuli Agung. Tapi ini Bu Yuni bergabung tadi. Sudah keluar ya Bu Yuni. Kemudian regu 4 Pak Nur Sabto. Ini regu rombongan 1. Kemudian rombongan 2 ketua regu 1 Pak Umar Abdullah. Betul Pak Danu ya? Sudah wafat. Oh, sudah almarhum juga nggih? Ya. Innalillahi. Kemudian regu 2 Pak Irawan Yanuarto. Ya. Regu 3 Pak Habibur Rahman, dan regu 4 Pak Basuki. Ini enggak ada semua Pak Danu ya? Enggak ada semua, hanya 1 tadi Pak Sukoyo tadi. Kemudian Pak Mahasin, regu rombongan 3, regu 1 Pak Budi Utomo, regu 2 Pak Joko Sanyoto, regu 3 Pak Muh Yulianto, regu 4 Pak Prasetyo Akpol. Ini juga enggak ada semua nih. Kemudian rombongan 4 Pak Harawi, ini regu 1 Pak Irawan, regu 2 Pak Muhamin. Nah ini Pak Muhamin ini yang ada nih. Oke. Monggo Pak Muhamin mau menyampaikan sesuatu.
Mic-nya di dulu. Monggo Pak Muhammad Amin. Mic-nya dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam satu forum silaturahmi, biarpun Nurah sempat jabat tangan tapi paling tidak sempat bersenyum sapa semua. Alhamdulillah. Dan terus terang Nun Sewu, saya kebetulan di Regu 4 itu juga tidak terlalu aktif, dan kebetulan BA-nya juga tidak terlalu aktif. Pada masa pandemi ini sama sekali tidak ada pertemuan. Sebelum pandemi aja sudah tidak ada pertemuan. Jadi ya informasinya kadang-kadang ya tidak. Ada pertemuan tapi jarang-jarang. Ya, ada pertemuan tapi sudah jarang. Padahal dulu termasuk kategori regu saya ini yang aktif. Hampir tiap bulan selalu ada pertemuan. Tapi ya mungkin faktor kesibukan masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya termasuk apresiat terhadap Muhammadiyah dalam hari ini kebetulan terwakili di Al-Ilyas ini, dan saya selalu mengkampanyekan. Kebetulan yang di perumahan saya itu saya paling sering mengkampanyekan untuk ikut KBH Muhammadiyah. Termasuk Pak Camat saya itu dulu terakhir saya prospek untuk ikut KBH Muhammadiyah. Pokoknya setiap hari saya selalu woro-woronya bukan apa-apa, bukan karena masalah fikih atau bukan masalah apa, tapi profesional di bidang penyelenggaraan. Ini yang saya amati karena saya mengikuti. Gitu. Saya membandingkan dengan adik kakak saya yang ikut KBH lain yang bukan Muhammadiyah, itu termasuk profesional dalam arti penyelenggaraannya. Dan kebetulan memang mohon maaf, ini seolah-olah pengurusnya KBH Muhammadiyah itu kan ngendikane Kiai Ahmad Dahlan, hidup-hidup yang Muhammadiyah tapi jangan cari hidup di Muhammadiyah. Ini salah satunya kayak rodok nyambung ke sana. Nah, sehingga saya melihat pengurusan di KBH Muhammadiyah itu tidak cari untung saja. Konsepnya tidak hanya cari untung saja, tapi juga karena memang ibadah yang diselenggarakan. Kalau saya perbandingan, karena saya pernah ikut juga Fatimah Azhara, itu pure bisnis. Jadi beda dengan ikut KBH Muhammadiyah. Jadi ini yang saya masukannya rasakan. Untuk Al-Ilyas gimana, Pak? Saya pikir untuk sementara memang harus men-share sebanyak mungkin untuk forum daring seperti ini, sehingga pengajian daring seperti ini ya memang tidak semua jamaah kita ini familiar terhadap pengajian daring, tapi makanya ini cuma ada 12 dan kebanyakan juga pengurusnya. Ya, tadi sempat 16 nih. Jadi makanya ini ya tidak ada kata berhenti untuk mencoba terus. Insya Allah Pak, nanti kita oyak-oyak pengurus majelis taklimnya Pak. Insya Allah. Insya Allah saya ikut ngoyak-ngoyak juga. Matur nuwun Pak Amin, nggih. Baik, terima kasih. Ini rombongan 4, regu 2. Kemudian regu 3 Pak Aris Nandar, ini juga nggak ada. Kemudian regu 4 Pak Agung Gunawan, ya suami Bu Silvi. Nah, kemudian rombongan 5 itu
Mas Nur Kholis. Ini regu 1 Bunyani Abdullah. Regu 2 Pak Dullah Arifin. Regu 3 Hadi Wasito. Regu 4 Muhammad Adi Hartanto. Kelihatannya nggak ada semua ya. Kemudian yang rombongan 6, regu 1 Pak Anwar, regu 2 Pak Suharji. Pak Bunyani sudah wafat. Oh, Pak Bunyani sudah almarhum. Iya. Pak Atika sudah. Oh, okay. Yang masih Dullah sakit sekarang. Pak Dullah sakit ya. Nggih. Baik. Regu rombongan 6 Pak Musubardi, regu 1 Pak Anwar, regu 2 Pak Suharjito, regu 3 Pak Ahmad Dahlan, regu 4 Pak Mulyono. Nah, kemudian regu 7, rombongan 7, ini karomnya Pak Ustadz Riono, Daryanto Wiryo, regu 1, Karu 1 Gunawan Wibisono, Karu 2 Widodo, Karu 3 Pak Dadang Handayana, dan Karu 4 Pak Rahmat Subagio. Ini nggak ada semua ya, Asri ya. Nah, kemudian ini yang rombongan 8, karomnya Pak Maskur, Karu 1 Pak Wigiyarsono, regu 2 Karu 2 Pak Hadi Purnomo, regu 3 Pak Muh Sahri, regu 4 Karu 4 Pak Agus Pranoto. Monggo Pak Agus Pranoto ini ada. Barangkali ada masukan atau yang ingin disampaikan. Monggo Pak Agus. Mic-nya belum, Pak? Mic-nya belum. Mic-nya belum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut aja nih. Ini soalnya masih di proyek. Betul libur. Ya kita ikut aja kalau ada kegiatan, Pak Ustaz. Ya, barangkali masukan-masukan untuk Al Ilyas. Ya, memang kalau silaturahmi memang harus sering disambung. Memang untuk yang rombongan saya sih udah 2 tahun yang lalu terakhir itu ya. Ada pertemuan. Sebelum COVID itu sempat ada pertemuan, Pak Ustadz. Nah, nanti kalau memang sudah dibolehkan, mungkin kita akan lakukan lagi lah. Ini terutama kan sponsornya ada Bu Suci nih. Ada Bu WR ya. Iya, jadi masih banyak yang mau silaturahmi langsung. Mungkin dari kami itu aja, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Pranoto tambah seger. Amin, amin, amin. Ini Mas Riono sudah mulai pertemuan lagi kok, rombongannya Mas Riono. Iya, siap, siap. Kemudian rombongan 9 Pak Bu Mardiah, ini nggak ada yang Bu Mardiah nggak hadir. Karu 1 Pak Wibowo, Karu 2 Pak Yustiono, Karu 3 Pak Kumarsono Hadi, Karu 4 Pak Ahmad Jamhari. Nah, ini di regu 4 rombongan 9 ini ada Pak Ketua Majelis Taklim Al Ilyas, Pak Sujono, yang malam hari ini pas ada acara ngajar. Baik, Bapak Ibu, ya saya hanya memfasilitasi agar terjalin silaturahim di antara kita, ya, Majelis Taklim di semua angkatan haji. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sriono, Ustadz Malik, yang angkatan 2015, hari Kamis malam Jumat kemarin juga saya oya-oya. Alhamdulillah karena masih agak baru, itu yang bergabung lebih banyak, ya, ada sekitar 30-an. Ini malam ini ada tadi sempat 16, ya apa-apa. Yang penting kita niatnya untuk menjalin ukhuwah, menjalin silaturahim. Nah, terakhir saya beri kesempatan Ustadz Danusiri
Oh, paring dawuh. Mic-nya belum. Masih unmute. Lupa. Okay. Ya, terima kasih. Ini merupakan sunnah yang baik, saya rasa. Kegiatan ini supaya dilangsungkan selapanan sekali gitu. Dan ada saling kabar kesehatan dan kabar-kabar yang lain. Lalu ya seperti tadi ada qiraatul Qur'annya, ada terjemahnya, ada tausiahnya. Dan saya sanggup lah ya. Pokoknya setiap saya didhawuhi untuk nyausi tausiah di dalam forum ini, insya Allah saya sanggup. Nah, ya, insya Allah. Siap. Nah, itulah ya. Dan tolong dipandegani saja. Dipandegani untuk dilaksanakan. Kalau ini menjadi sunnah untuk ajak, insya Allah nanti pengikutnya akan semakin banyak. Jadi saya juga akan men-share dari rombongan saya. Itu terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tanpa mengurangi yang bergabung pada malam hari ini, barangkali juga ada yang ingin menyampaikan, monggo. Sudah malam, Ustaz. Sudah ngantuk. Sampun. Mohon informasinya Ustadz, untuk hajinya memang ini sudah final, tidak sampai sekarang untuk haji sudah final diumumkan oleh Menteri Agama Indonesia tidak mengirim. Meskipun ada polemik Saudi belum membagi kuota, tapi pemerintah Indonesia sudah menyatakan tidak memberangkatkan ya dengan alasan keselamatan. Oke, sementara itu Pak Amin. Kalau umrohnya masih bisa dilaksanakan enggak itu? Pripun? Umrohnya. Kalau umrohnya juga belum. Setelah haji umroh berarti nunggu nanti pasca haji. Ya, maksudnya setelah pasca haji. Wallahu a'lam. Oke. Kalau umroh itu kan ditangani oleh biro swasta, bukan pemerintah. Kalau pemerintah Arab Saudi buka, ya berarti bisa berangkat. Tapi kalau Arab Saudi belum buka untuk Indonesia, ya berarti tidak atau belum bisa berangkat. Karena kalau umroh itu yang menangani kan swasta, Pak. Insya Allah bisa. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita nanti bisa teruskan silaturahim kita ini. Amin. Untuk usulan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Danusiri, nanti kita sampaikan kepada pengurus Majelis Taklim Al-Ilyas. Alhamdulillah untuk Majelis Taklim angkatan 2015 kemarin setelah diadakan silaturahim halal bihalal, maka pengurusnya besok Rabu malam ba'da maghrib akan mengadakan rapat. Nah, ini kalau sudah rapat itu kan nanti kalau bertemu itu kan nanti akan ada ide, ya akan ada ide, akan ada kegiatan insya Allah. Nah, nanti insya Allah yang angkatan 2015 itu meskipun tahun ini tidak ada haji dari Indonesia akan mengadakan kegiatan yang namanya Napak Tilas Wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, nanti acaranya dari hasil silaturahim halal bihalal kemarin. Nah, nanti mudah-mudahan di Majelis Taklim Al-Ilyas ini juga ya nanti Pak Danusiri, Pak Sriono ya ikut ngoyak-oyak Pak Sujono. Bukan ngoyak-oyak dalam pengertian ya monggo didorong, diberi motivasi untuk nanti bagaimana pengurus Majelis Taklim Al-Ilyas ini berkumpul, bertemu. Kalau ingin mengadakan kegiatan ya sebenarnya sudah boleh di rumah makan, di hotel-hotel. Itu ada pertemuan dengan protokol kesehatan, pertemuan boleh. Alhamdulillah 2011 Al-Ilyas 1 itu sudah mengadakan pertemuan 2 kali
Ya, kita sudah mulai pertemuan 2 kali. Terakhir kemarin ya, hari Ahad kemarin, hari tanggal 6 ya. Ahad kemarin tanggal 1, maaf, tanggal 1 pas libur kemarin Al-Ilyas 1 mengadakan pertemuan di rumah makan di daerah Banyumane. Kemudian 2015 juga yang rombongan saya itu juga sudah mengadakan pertemuan sudah 2 kali sejak ya kemarin terakhir nanti tanggal 13 besok ya, hari Ahad tanggal 13 besok ini akan mengadakan pertemuan secara offline. Bukan berarti kita ingin tidak mengindahkan soal pandemi ini, tetapi tetap kita jaga protokol kesehatan sehingga kita masih bersilaturahim. Demikian dari saya, mohon maaf kalau terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Nurbini. Ibu dan Bapak yang berbahagia, dengan selesainya mata acara lain-lain, selesai sudah seluruh rangkaian acara silaturahim dan halal bihalal Majelis Taklim Al-Ilyas Haji 2011. Hari ini Senin 7 Juni 2021. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kekhilafan. Raffi Ahmad tampil berpeci, Nagita Slavina berkain satin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan Bapak, mengakhiri acara ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nasi biryani ini tidak. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Nyun pamit.